Ex-Danjen Kopassus Maijen TNI Purna Sunarko menegaskan bahwa kasus hukum yang menjerat Roy Suryo CS adalah bentuk kriminalisasi terhadap rakyat yang berani bersuara. Bahkan tanpa tedeng aling-aling, Sunarko menyebut polisi menjadi pelaku utama dalam penetapan Roy Suryo CS menjadi tersangka. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar tim pembela Roy Suryo CS pada Rabu 12/11/2025, Sunarko menyampaikan bahwa dirinya hadir bersama sejumlah aktivis dan akademisi untuk memberikan dukungan moral kepada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Mereka menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sunarko melanjutkan, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS menunjukkan adanya penyalahgunaan hukum oleh aparat penegak hukum. Polisi dinilai melakukan tindakan bukan atas dasar keadilan, melainkan tekanan dari kekuasaan. Lebih lanjut, Sunarko mengatakan ke-8 orang yang kini berstatus tersangka disebut tidak melakukan tindak kriminal. Mereka hanya mengungkapkan pendapat di ruang publik terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir, saya, Dr. Ismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga supporter. Ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Ismon tidak mewakili Dr. Ismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Ismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik. Dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu dan nanti Dr. Ismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan. Dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.